dunia kembali tegang. Dalam sebuah pidato resmi di Washington, Donald Trump mengeluarkan peringatan keras. Ia mengatakan Iran sedang membangun rudal jarak jauh, dan rudal itu menurutnya akan segera mampu mencapai Amerika Serikat. Pernyataan itu langsung memicu kekhawatiran global. Kapal perang Amerika sudah berada di Timur Tengah, negosiasi nuklir sedang berlangsung, dan ancaman serangan kembali dibicarakan. Tapi di saat yang hampir bersamaan, muncul sebuah video dari tempat yang sama sekali tidak terduga. Seorang jurnalis wanita berjalan di tengah kerumunan besar di Teheran. Bukan hanya sendirian, dia bahkan tidak memakai hijab. Video itu langsung menyebar ke seluruh dunia. Bukannya menambah ketakutan terhadap Iran, justru membuat banyak orang mulai mempertanyakan cerita yang selama ini mereka dengar. Kenapa? Ketika Amerika berbicara tentang ancaman, internet justru mulai bersimpati kepada Iran. Dan di tengah itu muncul seorang pengamat Prancis yang menilai ketidakmampuan Trump. Apakah itu? Mari kita ulas selengkapnya. Untuk memahami kenapa pernyataan Trump langsung mengguncang dunia, kita harus mundur sedikit ke belakang. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran sebenarnya bukan baru terjadi sekarang. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2025, Amerika Serikat bersama Israel melakukan serangan udara besar ke fasilitas nuklir Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Esfahan. Serangan itu menggunakan bom penghancur bunker dan rudal jelajah. Dan Trump saat itu mengklaim program nuklir Iran telah dihancurkan total. Namun situasinya ternyata tidak selesai di sana. Laporan intelijen Amerika sendiri menyebut Iran masih terus memperkaya uranium dan mengembangkan teknologi misil. Bahkan seperti ditulis Al-Awsat mengutip data Congressional Research Service Amerika, Iran saat ini sudah memiliki rudal balistik jarak pendek dan menengah dengan jangkauan hingga sekitar 3.000 km. Artinya konflik tidak berhenti, hanya masuk fase baru. Beberapa minggu terakhir, Amerika mulai mengarahkan kekuatan militernya kembali ke Timur Tengah. Menurut laporan Time Magazine, kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln ditempatkan di Laut Arab, sementara USS Gerald R. Ford bergerak ke Mediterania Timur, disertai pesawat pembom dan jet tempur. Di saat bersamaan, negosiasi nuklir antara Amerika dan Iran berlangsung di Jenewa. Trump bahkan mengirim utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, untuk mencoba mencapai kesepakatan baru. Jadi pidato Trump bukan sekedar retorika politik, ini adalah bagian dari tekanan diplomasi yang berada sangat dekat dengan kemungkinan perang. Dan tepat ketika situasi berada di titik paling tengah itulah, Trump mengeluarkan pernyataan yang membuat dunia kembali panik. Dalam pidato resminya di Washington pada 25 Februari 2026, Donald Trump menyampaikan pernyataan yang menjadi awal kehebohan global. Dalam pidatonya, Trump mengatakan Iran sedang mengembangkan misil jarak jauh, dan menurutnya misil itu akan segera mampu mencapai Amerika Serikat. Some terrible people. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, in particular nuclear weapons. Trump juga menegaskan satu hal dengan sangat jelas. Ia menyebut Iran sebagai sponsor terorisme nomor 1 di dunia dan bersumpah tidak akan pernah mengizinkan negara tersebut memiliki senjata nuklir. Pernyataan ini bukan berdiri sendiri. Menurut laporan Time Magazine, dalam pidato kenegaraan tersebut Trump mengatakan Iran sudah memiliki misil yang dapat mengancam Eropa dan pangkalan militer Amerika di luar negeri. Dan saat ini mereka sedang bekerja membangun misil yang suatu hari bisa menjangkau daratan Amerika. Trump bahkan memberi peringatan keras. Jika Iran tidak menghentikan program nuklirnya, Amerika siap melakukan serangan lagi. Data dari Congressional Research Service Amerika yang dikutip Al-Awsat
menyebut rudal Iran saat ini memiliki jangkauan maksimum sekitar 3.000 km. Sementara jarak dari Iran ke daratan Amerika Serikat lebih dari 9.000 km. Artinya, secara teknis kemampuan itu belum ada sekarang. Tetapi Trump memperingatkan bahwa Iran sedang menuju ke arah tersebut. Dan karena pidato ini disampaikan bersamaan dengan pengerahan kapal induk dan negosiasi nuklir, banyak pengamat menilai ini adalah sinyal eskalasi serius. Dunia mulai bersiap menghadapi kemungkinan konflik besar. Saat dunia mulai fokus pada ancaman rudal dan kemungkinan perang, tiba-tiba internet dipenuhi sebuah video yang sama sekali tidak berkaitan dengan militer. Video itu berasal dari Teheran. Seorang komentator politik asal Inggris, Bushra Shaikh, merekam dirinya berjalan di tengah kerumunan besar sebuah rally di ibu kota Iran. Video tersebut menyebar luas di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Adame Media yang membuatnya mengejutkan, bukan lokasi atau acaranya. Bushra berjalan di tengah massa tanpa memakai hijab. Dalam rekamannya, ia berkata langsung ke kamera. Ia mengaku telah berjalan sepanjang acara di tengah Iran tanpa penutup kepala dan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang menyerang, tidak ada yang menghina, bahkan menurutnya, ia justru diperlakukan dengan baik oleh warga setempat. Bushra kemudian mengatakan pengalaman itu menunjukkan realitas yang berbeda dari gambaran yang sering ia dengar di media barat. What's amazing, guys, is I have walked this entire rally in the middle of Iran without a hijab on. And I know what loads of you are thinking. You're thinking, how is she in the middle of Tehran at that square without her scarf on? Nothing has happened to me. Nobody has abused me. Nobody has said anything. In fact, when you are a visitor in Iran, they treat you so well, even me, without a hijab. Video itu langsung viral. Sebagian media barat mengkritik video tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda pemerintah Iran. Namun Bushra membantah dan mengatakan itu adalah pengalaman pribadinya. Bahkan ia mengaku menerima ancaman setelah videonya menyebar. Dan disinilah cerita berubah. Bukan pemerintah, bukan militer, melainkan netizen dunia yang ikut masuk ke perdebatan. Akun True Populism menulis setelah menonton banyak vlog perjalanan ke Iran dan menyebut warga Iran termaksud yang paling menghormati turis asing. Akun lain, Mystical Tech, mengatakan banyak wanita Iran sekarang tidak lagi memakai hijab ketat dan Barat tidak memahami kondisi sebenarnya. Bahkan akun Joe_Nordic membagikan vlog dari kreator Partisan Girl yang menunjukkan kehidupan sehari-hari di Teheran, mall modern, bazar ramai, wanita berpakaian modis, belanja, tertawa, dan beraktivitas normal. Dalam video tersebut, kreator itu menyatakan dunia telah diberi gambaran yang salah tentang Iran dan kondisi perempuan di sana. Sejak saat itu pembicaraan global berubah. Awalnya dunia membahas kemungkinan perang. Sekarang internet justru memperdebatkan siapa yang sebenarnya mengontrol cerita tentang Iran. Di tengah perdebatan publik soal Iran, muncul satu video lain yang tidak kalah mengejutkan. Bukan dari Iran, melainkan dari media barat sendiri. Sebuah kompilasi cuplikan wawancara televisi Prancis yang dibagikan akun Software News memperlihatkan komentar dua analis militer dan geopolitik Eropa mengenai situasi Amerika dan Iran. Salah satunya adalah Jenderal Senior Prancis, Vincent Desport. Dalam wawancaranya ia mengatakan Trump telah menempatkan dirinya sendiri dalam kebuntuan antara Teluk Persia dan Iran. Menurutnya, setelah menaikkan tekanan militer dan ancaman, Amerika kini berada dalam posisi sulit. Mundur terlihat lemah, tapi menyerang juga berisiko besar.
La question, selon la bonne formule, on connaît le chemin, mais il manque la volonté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Trump sent bien qu'il s'est piégé lui-même, ébahi lui-même par sa victoire au Venezuela. Il est parti se mettre dans cette impasse du Golfe ou de l'Iran qui n'était absolument pas nécessaire. On voit bien que l'impréparation stratégique globale de cette opération est en train d'amener Trump dans une impasse dont il ne sait pas. Komentar lain datang dari analis geopolitik TF1 LCI, Pierre Serron. Ia menjelaskan alasan yang lebih teknis. Menurut Serron, Trump tidak ingin mengambil resiko eskalasi militer terhadap Iran karena konsekuensinya tidak bisa diprediksi. Bahkan jenderal-jenderal Amerika sendiri tidak dapat menjamin kemenangan penuh apabila konflik benar-benar pecah. Trump ne voudra pas prendre le risque d'une escalade militaire dont il ne peut pas voir la finalité, la fin, l'aboutissement, parce que ses officiers généraux sont incapables de lui dire, Monsieur le Président, ça serait comme toutes les autres opérations militaires que vous avez faites, c'est-à-dire zéro risque et avec une garantie de succès. Je pense que Trump, surtout dans la période actuelle où il est quand même fragilisé, en difficulté, et pas seulement parce que... Ya, artinya masalahnya bukan sekedar keputusan politik, masalahnya ketidakpastian perang. Iran bukan Irak tahun 2003. Iran memiliki jaringan milisi regional, kemampuan misil balistik, dan posisi geografis yang membuat konflik bisa meluas ke seluruh Timur Tengah. Karena itu, menurut para analis tersebut, serangan militer bisa memicu konflik yang tidak dapat dikendalikan hasil akhirnya. Dan disinilah gambaran situasinya menjadi semakin rumit. Di satu sisi, pemerintah Amerika memperingatkan dunia tentang ancaman Iran. Di sisi lain, jurnalis dan vlog menunjukkan kehidupan normal masyarakatnya. Dan kini bahkan sebagian analis barat sendiri mengakui resiko perang mungkin terlalu besar untuk diambil. Sampai hari ini negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran masih berlangsung. Belum ada kesepakatan dan belum ada perang. Namun, satu hal sudah terjadi. Dunia kini melihat konflik ini dari dua cerita yang sangat berbeda. Di satu sisi, pemerintah Amerika memperingatkan ancaman nuklir dan rudal jarak jauh. Di sisi lain, video dari dalam Iran memperlihatkan kehidupan sehari-hari yang terlihat normal, bahkan mendapat simpati dari banyak orang di internet. Lalu muncul analis militer barat yang justru mengatakan perang bukan keputusan yang mudah dan mungkin terlalu beresiko. Artinya konflik ini bukan hanya soal senjata, ini soal kepercayaan. Di era sekarang, opini publik tidak lagi dibentuk hanya oleh pidato presiden atau media televisi. Satu video dari jalanan, satu rekaman ponsel bisa mengubah cara dunia memandang sebuah negara. Apakah Iran benar-benar ancaman global atau dunia sedang menyaksikan perang narasi terbesar di zaman internet? Yang jelas, sebelum peluru pertama ditembakkan, perangnya sudah lebih dulu terjadi. Bukan di medan tempur, tapi di layar ponsel seluruh dunia.